Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid siswa-siswi kelas 8 SMP Pancasila 15 Ngriwoyo? Semoga kalian sehat di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, kebersihan, serta juga imbangi dengan berolahraga di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita secara daring dan melalui video. Video ini saya ambil dari YouTube atau konten YouTube, dimana kita agar bisa belajar atau membahas bersama. Nah, mata pelajaran kali ini kita buka buku nasionalisme dengan materi kolonialisme dan imperialisme. Nah, serta kita nanti dibahas juga dengan kapitalisme. Kita bahas dulu dengan kolonialisme dan imperialisme. Nah, dari persamaannya. Dari persamaan itu, persamaan dari kolonialisme dan imperialisme itu penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah atau suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Nah, itu dari persamaan kolonialisme dan imperialisme. Saya ulangi, persamaan dari kolonialisme dan imperialisme itu persamaannya adalah penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah atau suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Nah, itu dari persamaan kedua tersebut. Nah, sedangkan perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme itu dari kolonialisme. Nah, pengertiannya adalah berasal dari kata kolonia atau tanah pemukiman. Nah, sedangkan imperialisme itu pengertiannya dari kata imperator, pemerintah, atau bisa disebut imperium atau kerajaan besar. Nah, di mana imperium itu yang memiliki daerah jajahan dan memerintahkan secara luas. Nah, itu kerajaan dari dalam pengertian dari kata imperialisme. Dan pengertiannya adalah pengertian kolonialisme itu suatu sistem di mana menguasai rakyat sumber dayanya dari negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asalnya. Nah, pengertian dari kolonialisme itu adalah suatu sistem di mana menguasai rakyat sumber dayanya dari negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asalnya. Nah, sedangkan pengertian dari imperialisme itu pengertiannya adalah suatu sistem penjajahan langsung terhadap negara lain. Nah, itu dari pengertian imperialisme. Saya ulangi, pengertian imperialisme itu pengertiannya adalah suatu sistem penjajahan langsung terhadap negara lain. Nah, tujuan dari kolonialisme itu tujuannya adalah menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi memenuhi kekayaan negara yang melaksanakan politik kolonial tersebut. Nah, sedangkan tujuan dari imperialisme itu melakukan penjajahan dengan cara membentuk pemerintahan jajahan dan dengan menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan di daerah jajahan. Nah, itu pengertian dari imperialisme. Tolong cermati dulu. Nah, itu dari kedua hal tersebut itu sama-sama menguasai wilayah, tetapi perbedaannya adalah dari menguasai sumber daya negara lain tapi masih berhubungan dengan negara asalnya. Nah, sedangkan imperialisme itu
Perbedaannya pengertiannya adalah penjajahan secara langsung dari negara lain. Nah, sedangkan imperialisme itu dibagi menjadi dua faktor atau dua macam, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, yang pertama dulu, imperialisme kuno itu adalah mencari dorongan kejayaan, memiliki kekayaan, menyebarkan agama. Nah, sedangkan imperialisme modern itu dorongan pentingnya ekonomi, keinginan negara penjajah untuk mengembangkan perekonomiannya dan memenuhi kebutuhan industri, di mana negara jajar sebagai sumber penghasil bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industri. Nah, lebih tepatnya lagi itu, kalau imperialisme kuno itu memiliki atau mencari dorongan kejayaan atau kekayaan dengan menyebarkan agama. Nah, sedangkan kalau imperialisme modern itu memiliki dorongan pentingnya keinginan negara penjajah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sebagai dimana negara jajahannya itu sebagai penghasil bahan mentah atau tempat pemasaran hasil industri tersebut. Nah, terus ciri kedua itu kepentingan 3G atau goal, gospel atau glory. Nah, dimana artinya goal itu kekayaan, gospel itu kejayaan, sedangkan glory itu dari agama. Nah, yang modern itu memenuhi kebutuhan industri. Nah, itu dari imperialisme modern. Sebagaimana contohnya itu imperialisme kuno itu contohnya dari negara Portugis, Spanyol, Romawi Barat dan Timur atau Bizantium. Nah, sedangkan imperialisme modern itu contohnya dari negara Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman dan Itali. Nah, itu dari contoh negara tersebut. Tolong cermati dulu. Nah, kita lanjut dari pembahasan kapitalisme. Kapitalisme. Nah, pengertiannya adalah pengertian dari kapitalisme itu sebuah sistem ekonomi di mana individu secara privat melakukan kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa pelayanan melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks. Nah, itu pengertian dari kapitalisme. Saya ulangi lagi, sebuah sistem ekonomi di mana individu secara privat melakukan kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa pelayanan melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks. Nah, sedangkan menurut Karl Marx, sebuah sistem pemilik modal menjadi penentu dari seluruh kebijakan pasar dan harga barang dengan meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Nah, selanjutnya pengertian dari kapitalisme yang ketiga adalah pada abad 18 berkembang revolusi industri banyak muncul pada para pemilik modal dan menguasai peralatan industri, mempekerjakan manusia untuk menjalankan mesin. Nah, itu dari pengertian yang ketiga. Sedangkan tujuan kapitalisme adalah biaya produksi yang murah dan keuntungan yang tinggi. Nah, ciri-ciri dari kapitalisme adalah yang pertama, modal dan barang-barang yang digunakan sebagai proses produksi dimiliki secara pribadi. Nah, sedangkan ciri-ciri yang kedua itu aktivitas ekonomi secara bebas.
Sedangkan terus yang ketiga itu pemilik modal bebas untuk menggunakan secara apa saja untuk meningkatkan keuntungan maksimalnya. Lanjut, yang ketiga itu pengawasan negara diupayakan seminimal mungkin. Nah, itu dari ciri-ciri kapitalisme. Nah, cukup sekian dari materi nasionalisme. Saya harap bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa jaga kesehatan, kebersihan, dan serta imbangi berolahraga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.